Ya, selamat pagi anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Novantri. Oke, hari ini adalah kelanjutan dari materi video sebelumnya. Hari ini mengenai potensial listrik. Oke, ya, sebelumnya Miss bilang bahwa di dalam listrik statis itu ada perpindahan muatan, seperti itu kan. Untuk memindahkan suatu muatan itu diperlukan yang namanya usaha. Usaha untuk memindahkan inilah disebut potensial listrik. Oke, jadi potensial listrik itu jumlah usaha yang diperlukan agar bisa memindahkan muatan dari suatu titik atau suatu benda ke benda lain, dimana potensial listrik ini disimbolkan dengan huruf V. V sama dengan EV per Q. Oke, dimana V itu bisa kita lihat pada slide ini bahwa secara umum itu dapat dirumuskan dengan K dikali Q per R, seperti itu ya, dimana V itu adalah potensial listrik, K itu adalah ketetapan listrik, Q itu adalah muatan, dan EV itu adalah energi potensial listrik. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita masuk ke contoh soal potensial listrik. Oke ya, di sini dibuat di dalam memindahkan muatan sebesar 50 kolom diperlukan energi sebesar 10 joule. Maka potensial listriknya berapa ya? Oke, kita lihat ya. Sebelumnya harus dibuat diketahui, ditanya dan jawabnya ya. Oke, diketahuinya muatannya Q seperti itu kan, sama dengan 50 kolom seperti itu. Oke. Jadi dan EP-nya itu adalah 10 joule atau energinya. Maka ditanyanya adalah V. V sama dengan berapa gitu kan? Jawabnya V sama dengan EV per Q, dimana EV itu adalah 10 joule dan Q-nya adalah 50 joule. Jadi 10 dibagi 50 hasilnya adalah 0,22 volt seperti itu. Oke, masuk ke contoh soal potensial listrik yang kedua, dimana di sini kita bisa lihat di slide-nya ya, bahwa potensial titik A dan B adalah 7 volt, menghabiskan energi 140 joule. Muatan listrik yang dipindahkan sebesar seperti itu kan, diketahui adalah V-nya sama dengan 7 volt seperti itu ya anak-anak, dan EP-nya adalah 140 joule seperti itu. Oke, jangan lupa dibuat, diketahui, ditanya dan jawabnya ya. Oke, jadi ditanyanya adalah V. Oh tidak, bukan di V ya, tapi Q yang ditanya, muatan seperti itu ya. Q-nya berapa? Oke, kita jawab ya. Kita tahu bahwa Q ini, muatan ini bisa kita cari dengan EV per V, dimana rumus ini didapatkan dari rumus sebelumnya, dimana V mencari energi potensial itu sama dengan EP per muatan, EV per Q seperti itu kan jadinya. Oke, jadi kita kalikan dia kali silang, maka dihasilkanlah dia menjadi Q sama dengan EV per V seperti itu ya. Ini adalah mencari rumus Q, dimana EV-nya itu 140 joule gitu, dibagi dengan 7 energi potensialnya ya, maka hasilnya dapatlah di muatannya 20 kolom seperti itu ya anak-anak. Sungguh mudah kan belajar potensial listrik ini. Oke, kita lanjut ke soal gaya listrik, dimana di sini ada soalnya ini dua benda bermuatan masing-masing 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak dua muatan tersebut adalah 30 cm. Maka gaya yang dialami kedua muatan Q1 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom, seperti Q2 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, dimana jarak antar muatannya tadi adalah 30 cm. Cm ke meter adalah di per 100 seperti itu ya. Jadi 30 dibagi 100 cm itu sama dengan 0,3 meter maksud Miss ya. Oke, masuk langsung ke jawabnya.
di mana gaya listrik itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K ini adalah ketetapan listrik 6 kali 10 pangkat 9 seperti itu kan. Oke, dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1 kali 10 pangkat 6. Oke, untuk ini 6 kali 3 sama dengan 18. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat minus 6 dan 10 pangkat minus 6. 9-nya ditambahkan minus 6 pangkatnya ya. Kemudian ditambahkan dengan minus 6 lagi. Maka 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 hasilnya adalah minus 3. Berarti dikali 10 pangkat minus 3. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang diakarkan itu minus 1 dikali 2 gitu, itu pangkatnya ya. Hasilnya adalah minus 2 seperti itu. Maka dapatlah hasilnya 18 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 2. Setelah 18 bagi 9 hasilnya 2, minus 3 dikurang minus 2 hasilnya adalah minus 1. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,2 Newton. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal gaya listriknya ya, dimana dua muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2R sehingga terjadi gaya tarik menarik sebesar F. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga jaraknya 2 kali jarak mula-mula, maka gaya tarik menarik antara kedua muatan menjadi, katanya kan. Oke, kita taruh diketahuinya dulu. Diketahuinya Q1 sama dengan Q1, Q2 sama dengan Q2, jarak pertama R-nya sama dengan 2R seperti itu kan. Oke, kita langsung buat ditanyanya adalah F seperti itu. Oke, langsung masuk ke jawabnya. Oke, di F1 itu sama dengan K dikali Q1 Q2 per R1 kuadrat seperti itu. Masukkan K-nya tetap kita buat, Q1-nya adalah Q1, Q2-nya adalah Q2 dikali per 2R kuadrat, dikuadratkan ya 2R-nya. Oke, nah dapatlah F1-nya sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per 4R kuadrat. Oke, masuk lagi kita cari F2-nya. F2-nya rumusnya sama dengan F1 ya. K dikali Q1 Q2. Dimana R-nya yang berubah. R-nya menjadi 4R gitu kan. Dari mana dapatnya 4R ini? Oke, di soal itu bisa kita lihat bahwa jaraknya menjadi 2 kali jarak mula-mula. Berarti 2 kali 2R1 menjadi 4R. Seperti itu kan dianya. Oke, jadi F2-nya itu sama dengan K dikali Q1 Q2 per 16R kuadrat begitu. Maka F2 sama dengan K dikali Q1 Q2 kali bagi 4 per 4R kuadrat. Ingat, K dikali Q1 Q2 per 4R kuadrat itu adalah sama dengan F. Maka F2-nya itu adalah 1 per 4 F1. Seperti itu ya dia dapatnya. Oke, bisa dimengerti kan anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut dianya supaya lebih cepat ya kita masuk ke soal medan listrik begitu. Oke, di sini soal medan listriknya ada di mana titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrokulum. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, katanya, di mana di sini diketahui bahwa ketetapan listrik 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Oke, buat diketahuinya Q-nya adalah 10 mikrokulum. Ingat ya, itu adalah mikrokulum. Mikro sama dengan itu 10 pangkat minus 6 begitu ya mikrokulum. Maka Q-nya itu adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 kulum. Oke. Oke, masuk kita ke jaraknya. Jaraknya cm ke meter harus kita ubah. Cm ke meter itu sama dengan dibagi 100 ya. Menjadi 5 dibagi 100 hasilnya adalah 0,05 meter. Seperti itu kan? Oke, kita cari langsung ya. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ingat, 6 kali 10 pangkat 9 itu adalah nilai dari K dikali 10 kali
dikali 10 pangkat minus 6. Oke, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 itu pangkatnya 9 itu ditambahkan dengan 10 pangkat minus 6. Pangkatnya ya kamu tambahkan sehingga hasilnya 10 pangkat 3. Berarti 60 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kamu kurangkan dengan 10 pangkat minus 4. Hasilnya dapatlah dia 24 Newton per Coulomb. Oke, sangat mudah kan? Maka dari itu semangat belajarnya ya. Dah.